Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di sini 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Juga yang selalu menantikan seperti apa persembahan kami di channel YouTube kami di sini. Dan saya yakin sekali Anda juga sudah menanti-nantikan ya seperti apa podcast kali ini dengan tentu informasinya sudah saya hadirkan sejak tadi, sejak kemarin juga. Nah, hari ini kita akan berbicara tentu dengan program Camat Bicara. Bagaimana kemudian Kecamatan Wajo yang dinahkodai oleh Pak Maharudin Esos ini kemudian nantinya berkembang seperti yang diharapkan. Nah, untuk itu kita segera akan berbincang santai. Kita santai saja berbincang bersama dengan beliau. Sudah ada di hadapan saya Pak Camat Wajo, Pak Maharudin Esos. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi dalam perjalanan ke sini agak ya, kesibukan mungkin hari ini. Iya, hari ini selain kontrol wilayah, setelah itu ada kegiatan seminar sekcam kami Iya. di Latin 3 di Lan Antan. Artinya Iya. turut mendampingi sekcam. Betul. Baik. Sebagai Support. mentor. Oke. Baik Pak Mahar, kita coba berbicara seputar Kecamatan Wajo dalam hal ini. Pak Mahar berada di sana menjadi pimpinan. Pernah jadi kasih di kelurahan, pernah jadi lurah, pernah jadi sekcam. Nanti di bulan Juli ini saya diberi amanah menjadi camat di Kecamatan Wajo. Jadi bagi saya ini bukan hal baru. Bukan hal baru ya. Ya, hampir setengah dari karir saya ada di kecamatan kelurahan. Kecamatan memang Iya, ya. siap. Oke, kalau kita kemudian melihat Kecamatan Wajo, ini sebagian mungkin sudah mengetahui ya dengan baik bagaimana profil Kecamatan Wajo ya Pak Camat. Iya. Tapi tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengulang lagi flashback untuk lebih memperjelas lagi untuk Kecamatan Wajo ini. Tentu kita bisa lihat dari segi geografis, demografisnya Pak ya, kemudian dari segi ekonomi dan sebagainya. Boleh sedikit Pak bagaimana menggambarkan Kecamatan Wajo saat ini? Ya, secara umum Kecamatan Wajo ini termasuk kecamatan yang tidak terlalu luas sih sebenarnya dari sisi geografis, dari sisi luas wilayah. Kecamatan Wajo itu cuma luas wilayah cuma 1,99 km persegi. Dari itu ada 8 kelurahan. Itu Kelurahan Patunuan, Melayu, Malimongan Tua, Malimongan Butung, Melayu Baru, Mampu dan Ende. Jadi jumlah keseluruhan RT RW-nya itu kalau RT 169 RT, RW-nya 45 RW. Ya. Jadi secara keseluruhan Kecamatan Wajo ini berada persis di tengah-tengah kota. Tengah kota. Iya. Jadi berbatasan dengan sebelah barat Laut Selat Makassar. Mungkin di Selat Makassar itu ada Kecamatan Sangkarang. Kepulauan Sangkarang ya. Sebelah utaranya Kecamatan Ujung Tanah. Sebelah timur barat itu ada Kecamatan Bontoala dan Ujung Pandan. Ya, dari sisi jumlah penduduk di Kecamatan Wajo itu jumlah penduduknya 26.359 jiwa. Iya. Mungkin itu. Oke. Nah, Pak Mahar, Pak Camat, ini kan tentu sudah melakukan dialog ataupun sudah mengunjungi warga, Pak ya, dalam hal ini. Sebelum membuat program inovasi, tentunya harus mengetahui dulu seperti apa kemudian hal yang disampaikan oleh masyarakat, Pak, untuk warga Kecamatan Wajo ini. Mungkin ada permintaan, ada yang di-share ke Pak Camat selaku camat baru. Ya, harapan secara umum sih tingkat pelayanan lebih maksimal. Begitu juga mungkin kami sebagai camat akan mengawal semua program-program dari Bapak Wali Kota, seperti pelayanan sampah gratis, dia menggalakkan pemilahan sampah dari organik anorganik.
Begitu juga, kami ini lagi menyusun membuat suatu program yaitu urban farming. Urban farming, Iya, oke. ya kita tahu sendirilah kalau Wajo itu terbatas sekali lokasinya. Iya, Ya, padat jadi penduduk juga, padat Pak, ya? Mhm, penduduk, lokasi yang mungkin kami apalagi dalam hal mencari lokasi untuk, penanaman bibit-bibit itu yang harus kami, mhm, koordinasikan dengan pihak RT RW kelurahan. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan dan kami sementara, membenahi. mhm. Itu barangkali Ibu Ida, ya. Oke, urban farming ini kan bisa juga sejalan dengan, lorong wisata kan, Pak, ya? Iya betul, Aha, iya betul. itu gimana perkembangannya sampai hari ini? Masih Untuk saat ini ada beberapa, kelurahan sih masih mempertahankan itu. mhm, Saya lihat, saya kunjungi kemarin ada beberapa apa, lorong-lorong mhm, wisata kemarin, itu masih, urban farming-nya masih bagus, iya, tinggal kita mau tingkatkan. Begitu juga program wali kota dalam hal pemilihan sampah, iya, sampah plastik, iya, itu akan ada gerakan, pemilahan sampah, khususnya plastik ini, mhm, akan diolah di mhm, tingkat kecamatan. mhm, Itu kami mudah-mudahan kami bisa mendapatkan lokasi untuk pembangunan TPS 3R. mhm, Ya, di sana nanti akan, diolah, sampah-sampah ini iya. menjadi sampah yang lebih, bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis. Mhm. Artinya memang, menyampaikan ke masyarakat bahwa, tidak lagi menggunakan plastik, Pak, ya, Betul sekali, untuk, mhm. sampah ini. Boleh kemudian kami mengetahui, Pak, sampai sejauh mana kemudian upaya persiapan untuk kemudian penanganan, sampah-sampah ini yang kemudian memang ini, masuk juga sebagai program prioritas, Pak, ya, Ya, wali kota termasuk juga dengan, sampah gratis nantinya ya? iya iya. Oke. Untuk saat ini, Mhm. kami bersama dengan lurah, mensosialisasikan, kegiatan pemilahan sampah ini. Iya. Dan kalau terkait dengan, retribusi sampah gratis ini sudah rampung Mhm. dan Iya. jadi kami sudah beberapa kali Mhm. masyarakat yang, Masyarakat, mungkin heeh, masyarakat juga sudah tahu akan biaya untuk iya, pengangkutan untuk sampah. saat ini barang barang yang baru Mhm, sehingga kita harus sehingga, pada saatnya nanti, insyaallah kendala-kendala yang mungkin timbul, mhm. Apa yang, eee, coba untuk kemudian setelah dilihat, ini yang perlu kemudian ditata ulang, diperbaiki akan bisa, menyumbang juga untuk, PAD ya deh. Kota Oh iya. Makassar? Iya betul. Kalau di Wajo itu pernah kita dengar ada kegiatan namanya, kuliner night itu Oke, ya. iya. Ya itu barangkali yang sempat, terhenti, Mhm, kami mencoba untuk, mengkoordinasikan kembali dengan, pihak kelurahan yang wilayahnya, mhm, ditempati untuk kegiatan-kegiatan ini. Saya kira kegiatan-kegiatan ini sangat membantu khususnya UMKM kita, dalam hal, menggerakkan, roda perekonomian mereka. mhm. Nah, di samping juga itu, kita tahu sendiri bahwa di Wajo itu ada, ada fasilitas, nasional barangkali pelabuhan. Pelabuhan, Ya, betul. mungkin itu Mhm, kami, akan berkoordinasi terkait, masyarakat yang ada di sana, yang dalam hal ini mungkin masyarakat kita yang marginal yang mungkin bekerja di sana, beraktivitas di sana, untuk bisa difasilitasi oleh pihak, Pelindo. mhm, Dalam hal mungkin tingkat kesejahteraan mhm, atau bagaimana akses mereka dalam, menjalankan, pekerjaan mereka di pelabuhan. mhm. Iya. Kalau melihat Kecamatan Wajo sepertinya juga roda perekonomian di situ cepat berputar, Pak, ya? Ya Karena, perdagangan mungkin ya di sana? ya alhamdulillah memang, didominasi oleh pedagang Pedagang, sebenarnya. betul. Ya, mungkin karena, karena didominasi oleh pedagang dinamakan Kecamatan Wajo, karena Mmm, kalau eee, kabupaten mhm, yang sangat identik dengan, pedagang pedagang itu kan Wajo, Kabupaten Wajo. Wajo. Oh, gitu. Jadi, Mungkin awalnya ya di awalnya situ, Pak, ya? ya memang Mhm, ya. Jadi, memang di Kecamatan Wajo itu menjadi pusat, dari dulu, mhm, dari zaman kolonial itu, mhm, sudah menjadi, daerah perdagangan.
Mhm. Mhm. Melakukan komunikasi kan perlu perlu, cara tersendiri, Pak, ya, kepada, Iya, mungkin warga yang ada di sana. Seperti apa kemudian, Pak Camat ini membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan warga, dan mungkin ini sudah ada, waktu-waktu tertentu yang memang sudah disiapkan bahwa waktunya untuk mendengarkan seperti apa, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, Pak? kami memprogramkan setiap minggu Mhm. kami, melakukan roadshow di kelurahan, Iya. bertemu dengan, tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di kelurahan tersebut, begitu juga dengan, ketua RT, ORW, untuk mendengarkan, keluhan aspirasi mereka, Mhm. mungkin saja, dalam hal mengungkapkan mungkin salurannya yang Iya. tidak ada sehingga memang perlu, kami, melakukan kegiatan rutin untuk, Mhm. apa, eee, Mendengarkan mendengarkan langsung dari langsung mereka, dari iya. masyarakat. Iya. Mhm. Apa yang paling banyak, Pak, disampaikan keluhannya? Kalau saya rasa juga, infrastruktur pasti, Pak, Pasti. ya, berkaitan dengan mungkin pada saat musim penghujan, wilayah Kecamatan Wajo juga Heeh. terdampak dengan genangan begitu. Apalagi, Pak, yang paling banyak Ya kalau disampaikan? kalau segi infrastruktur sih sebenarnya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, Mhm. alhamdulillah kalau di Kecamatan Wajo sudah ini, tinggal, mungkin, pelayanan kebersihan, Mhm. penjemputan sampah. Begitu juga, memang sih beberapa drainase yang perlu, kami, normalisasi kembali, Mhm. dalam artian penggerukan, Iya. karena saya kemarin, berkeliling ya memang ada beberapa titik-titik yang, sedimennya sudah tinggi sehingga, kami, sudah melakukan koordinasi dengan, satgas kami yang ada Mhm. di kecamatan untuk, menindaklanjuti, hal tersebut. Mhm. Iya, Koordinasi saya kira Dinas PU, Pak, iya, ya, untuk hal betul. ini Nah, agar kalau kalau di tingkat kecamatan ada namanya Satgas Kebersihan. mmm, Mungkin di daerah area-area tertentu, mungkin kami akan koordinasikan dengan PU. mhm. Jalan-jalan protokol, Mhm. drainase jalan-jalan protokol mungkin wilayah dari PU. Mhm. Kalau di dalam lorong-lorong, jalan-jalan penghubung itu mungkin, dari pihak Satgas Kecamatan yang mungkin lebih cepat dalam Mhm. hal aksi, dalam hal, penanganan itu. Penanganan ya, artinya kalau kemudian sudah tidak bisa Betul. ditangani oleh masyarakat, oleh petugas Kebersihan, kebersihan, iya baru betul. kemudian koordinasi dengan Iya. Dinas PU Ya dalam dan hal ini. ditambah Mhm. lagi Bu Ida, Iya. program wali kota dalam setiap hari Jumat itu, Mhm. Jumat Jumat bersih. bersih, ya. Mhm. Mungkin sudah di-launching minggu kemarin Iya. ya di Kecamatan Tallo dan Pak Wali, menginstruksikan untuk semua kecamatan melakukan setiap hari Jumat, Kerja bakti. kerja bakti Mhm. yang Mengajak melibatkan masyarakat semua juga? masyarakat dengan Mhm. OPD-OPD yang ada di Kota Makassar ini. Mhm. Pak Mahar, Ya, setelah melihat kondisi di Kecamatan Wajo, tentu ada program kerja yang sudah dibuat, Pak, ya, untuk mhm. tahun 2025 ini paling tidak dalam waktu dekat, program yang, akan tentu saja direalisasikan. Inovasi mungkin juga sudah, ada yang coba akan disampaikan nanti ke masyarakat? Kalau boleh kami tahu, program kerja apa yang kemudian sudah dibuat untuk dalam waktu dekat ini? Untuk saat ini, apalagi, kantor kami itu sebenarnya yang cukup sempit sebenarnya. Mmm. Jadi ke depannya nanti kami akan mengajukan, untuk, rehab, kantor sebagai, titik sentral pelayanan yang ada di Betul. kecamatan. Mhm. Saya lihat kemarin, cukup berhempit-hempitan sebenarnya Kak. Dan ditambah lagi kan ada tambahan, pelayanan pelayanan langsung dari dinas sosial, Betul. ya dari 2 minggu 3 minggu yang lalu, sudah ada di kecamatan sehingga, untuk, area pelayanan itu yang agak saya rasa masih belum maksimal. Mhm. Mungkin kita akan lebih, saya mencoba untuk menambah luas bangunan khususnya pelayanan ini sehingga mendapatkan, kenyamanan masyarakat pada saat dilayani. Mungkin prioritas utama saya karena saya lihat memang itu yang perlu, Iya, dalam kami waktu dekat. dalam waktu dekat ini Mhm. mudah-mudahan di tahun 2026 nanti ini kita sudah bisa Mhm. mendapatkan anggarannya. Untuk saat ini, kami mencoba tetap, melakukan pelayanan maksimal karena itu doa saya masuk di pertengahan di tahun Mhm. 2025 ini jadi mungkin program-program yang digagas oleh camat pendahulu Sebelum saya mungkin itu akan
lebih maksimalkan lagi. Mhm. Nah, itu barangkali Bu Ida. Oke. Ya. Memang kalau melihat bahwa kondisi, yang ketidaknyamanan seperti yang disampaikan Pak, Mhm, Camat tadi, memang ini harus mhm. dipercepat Pak ya, karena Ya, biar bagaimanapun, tugas-tugas kan mulai dari situ ya, rasa mhm. nyaman Iya betul. melayani masyarakat, Iya. sehingga kemudian pelayanan publik kalau pelayanan publik Pak bagaimana? Diberikan ke masyarakat dalam hal ini? Karena kalau kita lihat kan, di kecamatan ini ada Dukcapil juga Pak ya, Ada Dukcapil, Dukcapil, ada Dinas Dinas Sosial, ada Sosial. Samsat. Mhm. Jadi cukup apalagi yang menempati satu ruang itu yang menjadi beban pikiran saya gimana supaya lebih Bisa lebih leluasa masyarakat lagi. masyarakat datang untuk dilayani kan bisa lebih nyaman. Mhm, mhm. Tapi sampai sejauh ini, dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya satu keluhan layanan publik ini Mhm. quick respon, cepat ditangani, Pak, ya, Insya Allah, oleh pihak kecamatan. insya Allah. Oke, Pak Mar, kalau kemudian kita, lihat juga ada, program, unggulan juga, Makassar Creative Hub, Ya, ya. Ini tentu saja juga sudah di-launching dan menyasar ya paling tidak adalah, anak-anak muda kita, Pak, ya. ya. Kalau di Kecamatan Wajo mungkin masih ada yang perlu kemudian, skill-nya di-upgrade. Nah, ini waktunya untuk kemudian, bisa mengikut sertakan. Kalau Mhm. kemudian, penyampaian ke masyarakat, warga yang ada di Kecamatan Wajo dan sambutan dari masyarakat ini seperti apa untuk, program ini, Pak? Secara umum masyarakat menyambut dengan baik, Ya, cuma mungkin wadahnya mhm, yang belum kami siapkan. iya, Iya, mhm, itu apalagi kembali lagi kepada tempat itu tadi. mhm, Iya, ini mungkin yang perlu kami pikirkan bersama dengan para lurah, bagaimana, fasilitas itu bisa kami siapkan. Ya karena, biar bagaimana kalau, wadahnya, mhm, tempatnya yang, tidak representatif, saya kira itu juga menjadi kendala. mhm, mhm, Ya, jadi dalam hal, tingkat penerimaan masyarakat terkait dengan program, ini, saya rasa cukup baik. mhm, Soalnya para pemuda, mhm, sehingga, tinggal kami memikirkan mhm, wadahnya ini, mhm, gimana supaya, masyarakat, bisa, apa mengeluarkan semua mhm. potensi-potensinya, sehingga, Bisa bersaing ya nantinya. bisa bersaing Mhm. nantinya dan bisa program ini bisa berjalan dengan baik. Iya, Ya, ini juga tentu kita melihat bahwa belakangan ini kan Pak masalah, PHK ini mhm. kan juga Ya, heeh, tidak bisa kita anggap, remeh Pak ya, iya karena betul juga betul. kemudian bisa saja para, anak muda kita ini banyak yang terkena PHK. Mau tidak mau terjadi seperti itu sehingga memang upaya untuk bisa, meng-upgrade mereka agar Mhm, kembali bisa bekerja, nah iya, ini perlu, dilakukan. eee, Oke, kalau kemudian, bersama dengan masyarakat Pak, ini kan sangat perlu mendengarkan seperti apa yang diinginkan oleh, masyarakat dalam hal ini. Nah, untuk yang, berkaitan dengan pendidikan. mhm, Nah, pendidikan, kesehatan, ini mhm, kan juga menjadi prioritas juga, Pak, ya, pada mhm, pemerintahan saat ini bahwa, apa namanya, persoalan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ini tentu saja juga harus merata iya, di masyarakat. iya. Seperti apa kalau kemudian Pak Mahar selaku camat untuk melihat hal ini bagi warganya? Dari sisi, fasilitas pendidikan sebenarnya di Kecamatan Wajo itu cukup lengkap, Iya, akses, ke tempat sekolah-sekolah itu cukup mudah, mhm, jadi, tinggal, mengingatkan, para orang tua saja barangkali, iya, untuk, dalam hal ini, untuk lebih bisa mendampingi anak-anak mereka. mhm, Ini kemarin iya, sudah melalui surat edaran Bapak Wali Kota, eee, dalam rangka memasuki hari pertama pertama masuk sekolah, sekolah, sang para ayah yang ayah harus mengantar. mendampingi. Iya, Saya kira itu salah satu, iya, inovasi yang memang sangat baik sehingga, eee, apa, anak ini, tidak serta-merta, orang tua melepaskan tanggung jawab, pembinaan kepada guru-guru, kepada karena ibu, kepada guru-guru guru, serta jadi anak ini merasa bahwa orang tua mereka, apa, eee, punya perhatian ya, punya perhatian perhatian. yang lebih. Artinya Walaupun juga dalam ini kecil ini ya, kalau dilihat mhm, mengantar anak ke sekolah, betul, tapi kan dampak dari secara betul, psikologi itu anak-anak lebih 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 mhm. besar. Karena memang, saat ini kan yang Mhm, sering kita lihat,
pada umumnya ibu yang mengantar ya. Ya, benar Kadang-kadang umumnya ibu. keterlibatan ayah Eh, sangat eh, sedikit, sehingga kemudian ya ini ada program untuk kemudian pada hari pertama sekolah diantar Iya, oleh ayah. Oke, kalau berkaitan dengan kesehatan bagaimana Pak Mawar untuk wilayah Kecamatan Wajo ini? dari sisi kesehatan sih sebenarnya Mhm. juga dari fasilitas kesehatan yang ada itu cukup cukup lengkap juga. Ya, Itu saya bilang, yang pertama tadi saya bilang mhm, dari sisi sarana dan prasarana sebenarnya mhm, Kecamatan Wajo itu sudah lengkap. lengkap ya. Iya, sehingga tinggal memaksimalkan sarana-sarana itu. Begitu juga tingkat pemahaman masyarakat terkait kesehatan itu Mhm, yang perlu kami tetap ingatkan. mhm. Iya, Kalau kemudian Kecamatan Wajo sudah bisa iya, dikatakan sudah seperti yang kita harapkan. Tapi pasti kan ada tantangannya Pak ya, ya. untuk ke depannya ini. Bagaimana Mm, kemudian, lebih membenahi lagi mungkin, untuk Kecamatan Wajo ini kalau tantangan dari mm. Pak Camat sendiri, Pak Mahar sendiri untuk wilayah Kabupaten Wajo ini apa ke depannya Pak? Tantangannya dari sisi keamanan, Mhm, alhamdulillah dari sempat kami melakukan koordinasi dengan pihak Polsek mhm, dan Ramil untuk dari sisi Kamtibmas Kecamatan Wajo itu cukup bagus, iya, cukup aman. Mungkin dalam hal ini dari sisi kita tahu sendiri kan perubahan iklim sekarang ini kan lebih lebih ekstrim. betul, mhm, Di mana kita ketahui tingkat permukaan air laut kan iya, sudah sudah tinggi dan Kecamatan Wajo berada di betul. Bisa yang tepat di posisi pertama ya terdampak iya itu, terdampak. mhm, Sehingga kemarin itu tahun 2023 itu eh, Kecamatan Wajo terdampak banjir yang cukup besar mhm, dan itu baru terjadi selama Kota Makassar ini. mhm, Iya, jadi di Kecamatan Wajo itu baru terjadi banjir sebesar itu. iya, Sehingga ini yang perlu barangkali kami juga mencoba mensosialisasikan ke masyarakat kita bagaimana masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi kejadian-kejadian seperti itu. mhm, Jadi dengan sudah barang tentu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi drainase kita bagaimana karena kemarin pada saat terjadi banjir itu yang saya tidak tahu apakah masyarakat Kecamatan Wajo ini yang yang memproduksi sampah ataukah mhm, dari dari wilayah-wilayah lain yang lain, masuk iya, karena muaranya kan di ini apalagi di Kecamatan Wajo iya, sehingga kita lihat pada saat banjir itu kasur pun ada di di got-got. iya. Sehingga ini mungkin yang perlu kami tetap ingatkan ke masyarakat. Mhm, Iya, betul, ini memang harus diingatkan ke masyarakat karena yang terdampak, paling pertama mungkin iya, Pak ya iya, adalah iya, wilayah Kecamatan Kecamatan Wajo ini. Wajo. Tapi sampah ini kan kadang-kadang sampah kalau kita lihat ini, tanpa sadar sebenarnya ini yang bisa, apa namanya, bisa menjadi hal yang utama penyebab yang namanya Banjir, banjir Pak ya. ya. Kalau dikatakan tadi, bahwa sampai kemudian kasur pun ini terlihat di situ, melihat sebenarnya dari, wilayah Kecamatan Wajo ini apakah memang sampah ini diproduksi dari Kecamatan Wajo atau mungkin dari wilayah sebelah yang kemudian mengalir ke Kecamatan Wajo? Kalau yang itu saya nggak berani, saya nggak berani apalagi karena kalau dilihat dari sisi drainase yang ada di Kecamatan Wajo itu kan Mhm, drainasenya kan cuma kecil-kecil, iya, tidak dilewati oleh kanal yang besar. betul. Jadi kalau sampai ada kasur begitu saya nggak tahu ya, saya nggak ini nggak bisa mengerti ini dari mana asalnya ini. Atau mungkin saja masyarakat kita yang ada di Kecamatan Wajo ini apa dalam hal menyimpan barang-barangnya yang ini Mhm, yang tidak benar. mhm, Mungkin ini yang perlu kami garis bawahi mhm, bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita itu walaupun dalam hal ini saya katakan cukup baik, namun dalam hal penanganan masalah sampah ini kan harus selalu kita ingatkan. mhm, Kita harus selalu ingatkan karena setiap saat sampah itu kan diproduksi, iya, ya. Jadi masyarakat memang harus tetap diingatkan, mhm, ya, supaya mereka tetap eee, dalam hal ini punya kesadaran dalam apa, eee, menangani sampah ini. sampah. Ya, ya, ya. Ya, pada saat Jumat bersih Ya, ya, ini betul. harus
selalu diedukasi Pak ya, Iya, diingatkan betul ke betul. masyarakat. Bukan cuma Jumat bersih aja, Iya ya betul, hampir setiap hari. hampir setiap hari. Oke, Pak Mahar, kalau tadi dikatakan bahwa Kecamatan Wajo menurut Bapak ini bisa Mhm, dikatakan sudah hampir tidak ada lagi yang perlu kemudian untuk dibenahi. Tapi kan paling tidak ada mhm. lah Pak yang Adalah coba untuk adalah, akan dibenahi dalam hal benar. ini. Kalau Pak Camat sendiri melihat apa Pak yang akan coba dibenahi lebih baik lagi untuk Kecamatan Wajo ini? Saya kira drainase. Oh iya, drainase betul satu. Drainase drainase itu yang perlu kami, apalagi tingkatkan, fungsinya. Mhm, Kalau, fisiknya sih, sudah bagus, tinggal fungsi dari drainase itu yang harus kami maksimalkan. Iya deh, di samping itu mungkin, dalam sisi ekonomi, iya, mungkin kami akan mencoba, bagaimana UMKM yang ada di apa, ada di Kecamatan Wajo ini bisa lebih hidup lagi. mhm, Dan ada program pemerintah itu, itu Koperasi Merah Putih oke, yang ada iya setiap betul, mhm, setiap di kelurahan, kelurahan, mudah-mudahan ini bisa kami, menjadi wadah, bagi masyarakat kita yang ada mmm, di kelurahan, eee, untuk bisa lebih meningkatkan dari sisi perekonomian. mhm. Ya, Oke, Koperasi Merah Putih kan Koperasi Merah Putih 153 kelurahan ini sudah sudah ada. sudah ada Pak Mhm, ya. Artinya juga untuk wilayah Kecamatan Wajo di ya, setiap kelurahan ini mhm, masyarakat kemudian sudah tahu ya, fungsi, keberadaan sebagian dari sudah tahu. sebagian sudah tahu. Oke Pak, nah ini juga kita, berbicara, tentu saja berkaitan dengan kinerja Pak ya, Ya, kinerja dari, tentu staf atau mhm, kemudian para petugas, yang ada di Kecamatan, Wajo. Bagaimana Pak Camat membangun komunikasi dengan, staf dalam hal ini ya, agar kinerja bisa, mhm, lebih baik lagi, lebih maksimal lagi bekerja terutama juga untuk melayani masyarakat? ya. Dari sisi, sebaran, pegawai yang ada di, Kecamatan Wajo ini, Iya, khususnya dari kelurahan itu kami sangat terbatas. mhm, Ada satu kelurahan cuma 2 ASN-nya. Ya berarti cuma lurah dengan satu pegawai. 1 pegawai, betul. Nah ini mungkin menjadi, kendala dalam hal, peningkatan pelayanan ke masyarakat. Jadi, mungkin ke depannya nanti kami akan, menyampaikan, ke pimpinan, terkait ini untuk pengisian jabatan-jabatan yang memang masih kosong di beberapa kelurahan yang saya bisa sampaikan tadi. Dan pada saat peningkatan pengangkatan, P3K kemarin ada beberapa, pegawai kami yang lulus di dinas Dinas ya, badan sehingga meninggalkan mereka posisinya. meninggalkan posisinya sekarang ini yang Iya, merupakan posisi sentral dalam hal pelayanan. mhm, Ini barangkali yang perlu kami, koordinasikan kembali. mhm. Oke, saya menggarisbawahi juga tadi Pak Mahar dengan keberadaan UMKM, Pak Mhm ya, mhm. kalau, oke silakan diminum Pak Oh, iya sambil iya, ini ya. kasih. UMKM yang ada di Kecamatan, Wajo ini kan saya pikir juga, banyak juga Pak ya UMKM di sana Iya dan, tentu, ada upaya yang coba dilakukan, mungkin koordinasi dengan, SKPD yang punya leading sektor dalam hal ini untuk bagaimana para UMKM ini kemudian bisa, lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kemudian produk-produknya ini kemudian bisa iya. tertangani dengan baik. Apa yang coba dilakukan, Pak, untuk para UMKM ini? Kendala untuk UMKM kan pasti kita tahu semua, Ya, permodalan permodalan, betul. permodalan. Mhm, Jadi mungkin kami akan lebih, mengkoordinasikan dengan, Perindak, mhm, Dinas Koperasi sendiri, dan mungkin ada beberapa, bank-bank BUMN yang mencoba kami untuk, komunikasikan dalam hal, bantuan permodalan untuk UMKM kita. Begitu juga, fasilitas, mereka iya dalam hal mempromosikan iya, produknya. mempromosikan produk mereka, ya Mhm, mungkin itu, dengan jalan mudah-mudahan bisa kami tinggal minta izin ini mhm. ke pimpinan, terkait, itu tadi, kuliner naik itu. Oh, oke. Mudah-mudahan itu bisa kami jalankan kembali sehingga, minimal lah ada beberapa UMKM kita bisa terlibat di situ. Mhm, oke, Iya bisa memaksimalkan UMKM di situ, iya, Pak, ya. Kuliner naik itu seperti apa, Pak? Saya masih belum eee, ini. sampai saat ini saya belum pernah Oh, lihat ini belum ini juga Bunda, ya, ya belum tahu. karena Tetapi pernah pernah ada. saya dengar. Mhm, oh, Jadi oke. beberapa juga tokoh masyarakat sudah menyampaikan, Mhm, untuk dihidupkan kembali itu. Jadi iya. saya rasa itu hal yang baik,
betul. Tapi kalau saya rasa kalau bayangan saya sih kuliner naik ya pasti di sepanjang jalan itu, Mhm. di malam-malam tertentu, Malam Minggu mungkin? ya, Ya, mhm, mungkin, beberapa, UMKM kita ya dalam hal ini, apa, yang memproduksi makan minum itu, mhm. bisa kita siapkan, memfasilitasi tempat, Iya, untuk untuk mempromosikan sekaligus berjualan di betul. tempat itu. Membuat kondisi di situ nyaman sehingga Betul, pengunjung juga iya bisa betah di situ, iya, Pak, ya, betul datang betul, bermalam minggu di sana. mhm, Pak, ada seperti Pasar Butung juga, Pak, ya? Ini pasar masuk, betul, Kecamatan Wajo, dan beberapa tempat. Karena ya, di Kecamatan Wajo ini kan, area perdagangan. area pedagang. Artinya juga ini turut bersama Perumda Parkir juga, Pak, ya, Iya betul, menangani bagaimana eee, berkaitan dengan penanganan penataan, parkir, penataan. penataan pada. Seperti apa sampai hari ini, Pak? Untuk wilayah parkir sebenarnya sih domainnya kan ini, Dinas Perhubungan, Perhubungan, ya mhm, Dinas Perhubungan dan PD Parkir ya, sendiri. Untuk wilayah pasar, kalau Pasar Butung saya lihat cukup rapi juga mhm, karena, fasilitas parkirnya kan ada di area bawah, mhm, mhm. Begitu juga pasar sentral. Untuk, wilayah Jalan Sulawesi mungkin itu yang perlu, kita tata kembali karena ini area, jalur, jalur nasional sebenarnya iya, itu jalur heeh, sehingga, kalau parkirannya semraut sudah pasti akan terjadi kemacetan di situ. mhm, Ya, nah itu sudah pasti berimplikasi kepada, tingkat pengunjung juga. betul, Kalau, sudah dikenal daerah macet, pasti orang sudah berpikir untuk iya, melewati jalur itu. mhm, Nah, begitu juga di daerah Jalan Nusantara pada saat, ada kapal, berlabuh, mhm, biasanya, tingkat kepadatan kendaraan di situ cukup padat. mhm. Biasa, bahu-bahu jalan ditempati sebagai area parkir. Mungkin ini yang perlu kami koordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan dan, PD Parkir Iya, dalam hal penataannya. termasuk pasar-pasar tradisional ada juga, Pak, ya? Ya ada Di pasar kan Bacan, oh iya, ya ini juga perlu koordinasi, Pak, ya, ya, agar ya, kalau pasar Bacan mungkin masuk daerah apalagi lokasinya kalau saya perhatikan kemarin beberapa hari saya pergi melihat pantau, situasi ya, pantau, kayaknya sih masih terkendali kalau soal aman, protokol. Kan biasa pengunjungnya biasa orang masyarakat ya area sekitar situ sekitar aja. saja di Iya situ. iya, Oke, Pak Mahar, ini semoga saja juga dengan koordinasi dengan semua pihak, mmm, kemudian ini bisa terrealisasi apa yang diinginkan, Pak, ya, insyaallah untuk, iya. Kecamatan Amin Wajo. amin. Pak, Camat, untuk juga tagline Kota Makassar saat ini bahwa Makassar unggul, inklusif, Mhm aman, dan berkelanjutan. mhm. Pak Mahar selaku Camat Wajo memaknainya seperti apa, Pak, untuk tagline ini? Makassar aman, Makassar mulia. Makassar mulia. Oke, Saya kira tagline itu mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikan ke masyarakat, iya, supaya masyarakat bisa merasakan dampak dari, program-program yang ada di Mulia ini. mhm, Saya kira hal ini baru, iya, tinggal kita bagaimana, menjelaskan ke masyarakat, termasuk itu juga tadi program, Makassar, sampah gratis, mhm, ini yang menjadi perhatian kami. iya, Yang pertama, di samping itu juga, kami akan melakukan pemilihan ketua RT RW, iya, Bu Ida. betul, Nah, mungkin inilah barangkali, setelah ini semua selesai kita bisa menyusun program-program, betul, kita, sehingga bisa berjalan dengan, baik. mhm, Karena kalau dukungan dari RT RW itu memang cukup besar iya. dalam hal menyampaikan program-program itu ke tengah-tengah masyarakat. Belum bisa maksimal, Pak, ya, kalau RT RW kemudian belum definitif. Iya, kalau RT RW nggak ada. Betul, banyak membantu. Iya betul. Kira-kira kapan tuh, Pak? Ada rencana, Pak? Sudah Menunggu, petunjuk teknisnya nanti. petunjuk Ya, teknis, yang jelas bahwa sudah siap untuk, apa namanya, pemilihan itu, Pak, ya? dari sisi anggaran sudah siap, Mhm, di tingkat kecamatan, kelurahan, tinggal petunjuk teknis. ditunggu. Ya. Oke, untuk, petunjuk teknisnya. Satu lagi, Pak, untuk, Kecamatan Wajo, Mhm. kira-kira ada yang kemudian kontribusi bisa diberikan untuk PAD Kota Makassar, untuk Wajo? Kalau untuk PAD yang dikelola oleh kecamatan itu cuma retribusi sampah. Oh, sampah saja ya, Iya, retribusi yang sampah kemudian untuk mhm, target,
Kecamatan Wajo ini tahun 2025 ini 2,5 miliar. Mhm. Mudah-mudahan bisa kami realisasikan. Nah, kendalanya ini apa? RT Kita RW, startnya di RT RW. pertengahan Oh, tahun pertengahan tahun ya. karena menunggu aturan aturan mainnya ini Mhm. terkait nilai retribusinya. Ya, Hmm. sehingga mudah-mudahan bisa kita genjot dalam hal penerimaannya. Iya, dan ya Mm. memang harus ada bantuan RT RW Pak ya Iya, untuk hal ya ini memang karena ya. mereka yang lebih Yang tahu lebih tahu. warganya. Heeh, heeh. Oke, Pak Mahar apa yang mau disampaikan untuk penonton setia kami Pak? Silakan ada yang mau disampaikan mungkin? Oh gitu. Iya, barangkali saja ada warga Kecamatan Wajo juga yang menonton. Silakan. Ya khusus warga Kecamatan Wajo barangkali Iya, eh, kami selaku camat yang baru meminta dukungannya eh, sehingga program-program kerja kami apa yang kami sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik. Itu sudah pasti dengan dukungan dari bapak-bapak, teman-teman sekalian yang ada di Kecamatan Wajo. Itu saya barangkali, Bu itu Ida, saja Pak ya, minta dukungan minta dukungan. ya agar tentu bisa menjalankan Eh, kepemimpinan ya, sini lebih oh maksimal ya, lagi karena tanpa dukungan masyarakat tentu tidak akan bisa maksimal begitu betul Pak ya. betul. Baik, terima kasih Pak Maharudin Ya, Esos, selamat bekerja Pak. ya, Semoga amin. dimudahkan, dilancarkan semua Amin, 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 untuk amin. memperbaiki ataupun lebih menata lagi Amin. Ya, Kecamatan ya, Wajo ke makasih. depannya agar lebih baik ke depan. Terima Ya, kasih Anda yang sudah menyaksikan di channel YouTube kami untuk podcast kali ini. Saya Ida Fahri bersama dengan Camat Wajo, Pak Maharudin Esos. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.